Maka saudaraku, hal yang pertama yang menyebabkan doa kita sulit terkabul adalah ternyata kita belum memenuhi apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berharap kepada Allah pada kesempatan kali ini Allah selalu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Dan percayalah, ketika kita melibatkan Allah di setiap perkara yang kita lakukan, maka Allah akan bersama kita. Saudaraku yang berbahagia, pokok pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah menyangkut tentang penghalang doa. Sebagaimana yang telah kita ketahui, doa adalah merupakan harapan yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Sang Pencipta, Allah yang Maha Agung tentunya. Maka di dalam berdoa itu harus kita bersungguh-sungguh, karena berdoa itu adalah ibadah, dan insya Allah setiap ibadah yang kita lakukan maka Allah akan mengganjar dengan ganjaran amal atau pahala tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya menandakan sifat sombong yang mengalir di dalam jiwa kita. Dan siapa yang tidak mau berdoa, kata Allah, itu adalah orang-orang yang merugi. Bahkan Allah katakan, siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, itu adalah ciri-ciri orang yang sombong di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berdoa kepada Allah, Allah katakan, ud'uuni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah pun berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah aku dan berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin, kita harus percaya setiap doa yang kita panjatkan itu pada dasarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di antara kita hari ini kecewa di dalam berdoa. Sebenarnya apa sih? Kenapa doa itu sulit dikabulkan? Maka kita harus evaluasi diri. Kita harus mengenal apa penyebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, banyak di antara kita rajin berdoa, tetapi doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja Allah ingin menguji kita. Namun kita harus mengenal, kita harus mengetahui apa penyebab doa itu sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pelajari adalah ternyata sulitnya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah belum memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berani berdoa kepada Allah, tetapi kita tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah, padahal Allah sudah katakan ani'budullah, sembahlah aku. Ketika kita menyembah Allah, maka ujung penyembahan itu adalah penyemaian apa yang kita lakukan. Percayalah, ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini kenyataannya adalah kita tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Kita kecewa berdoa kepada Allah, itu wajar. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, hal yang pertama yang menyebabkan doa kita sulit terkabul adalah ternyata kita belum memenuhi apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah memakan makanan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalahum bainahum bil batil. Kata Allah, jangan pernah engkau memakan harta saudara kamu dengan cara yang batil. Maka kenapa doa itu sulit dikabulkan? Karena mungkin bisa jadi sebelum ini kita memakan harta yang diharamkan oleh Allah, kita merampas yang bukan hak kita, kita memakan rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini juga bisa menyebabkan sulitnya terkabul doa. Karena setiap makanan yang kita makan, dia akan menjadi setetes darah. Dan setetes darah akan menjadi segumpal daging. Dan segumpal daging yang haram, yang berada di dalam tubuh kita, itu berhak dibakar dalam api neraka. Dan bisa jadi
Ketika terciptanya satu tetes darah di dalam tubuh kita diakibatkan oleh makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini bisa pemicu tidak terkabulnya doa. Ini yang kedua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa seringkali doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah terlalu banyak kita melakukan dosa, terlalu banyak kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa yang kita lakukan itu bisa menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti sebuah gelas yang tertutup. Ketika gelas ini tertutup, maka apapun yang dimasukkan ke dalam gelas itu, maka tidak akan bisa dimasukkan. Dan ketika kita membuka penutup dari gelas tersebut, insya Allah apapun yang mau dimasukkan, benda apapun yang dimasukkan, maka akan mudah masuk ke dalam gelas tersebut. Maksudnya apa, wahai saudaraku? Penghalang doa terkabul adalah maksiat yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga dia menjadi tabir untuk masuknya sebuah benda ke dalam gelas tersebut. Maka pada kesempatan hari ini, kita harus hati-hati. Karena banyak sekali dosa yang telah kita lakukan, diantaranya mungkin kita seringkali buruk sangka kepada saudara kita, memfitnah satu sama lain, saling menzalimi satu sama lain, makan harta riba, suka menyebut keburukan saudara kita. Ini adalah hal-hal penghalang sebagai terkabulnya doa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang keempat adalah kenapa doa sulit dikabulkan? Ternyata belum seiringnya antara perbuatan dengan hati kita. Seringkali kita menggombal Allah Subhanahu wa taala, lain di mulut, lain di hati, tidak seiramanya antara hati dan pikiran kita, sehingga sulit doa dikabulkan. Kenapa doa itu tidak terkabul? Maka seringkali penyebabnya adalah kalimat kita belum jujur. Kita belum yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih ragu, kita belum powerful, kita masih setengah hati berdoa kepada Allah. Maka Allah katakan, siapa yang berdoa kepadaku dengan khusyuk, dengan penuh pengharapan, maka aku akan kabulkan. Aku tidak akan biarkan hambaku dengan pergi dengan tangan kosong. Ini adalah merupakan motivasi bagi kita. Maka ketika kita melakukan perbuatan tidak seiringnya, tidak seiramanya antara hati dan perbuatan, maka ini memicu doa kita sulit dikabulkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan penghalang doa kita yang terakhir adalah tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta terlalu gegabah, kita dalam artian terburu-buru kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta harus dalam keadaan tenang, hati harus lapang, pikiran harus jernih. Maka saudaraku, sebelum berdoa itu kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan apa yang kita minta. Dan jangan kecewa, kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Mungkin di mata Allah itu belum yang terbaik. Dan bisa jadi setiap doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi barangkali setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah, tetapi untuk menghapus dosa-dosa kita. Allah jadikan sebagai kafarat, Allah jadikan sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Yakin dan percayalah, tidak ada satupun doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, setiap doa itu harus kita panjatkan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 5 hal di atas bisa kita pelajari agar doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.